Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathatur Rizkia dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, Prodi S1 Farmasi. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas farmasi klinik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi farmasi klinik yang berjudul Model Dokumentasi Penyelesaian Masalah Farmasi Klinik. Kemudian, di sini nantinya saya akan memaparkan 3 pokok bahasan. Yang pertama ada rekam medis. Yang kedua, terminologi dan medis singkatan. Yang ketiga tentang model dokumentasi. Nah, sebelum kita menuju ke 3 topik pokok bahasan tersebut, maka kalian harus mengetahui dulu apa itu farmasi klinik. Farmasi klinik menurut ESCP atau Europe Science Clinical Pharmacy yaitu pelayanan yang diberikan oleh apoteker baik di rumah sakit, apotek, klinik, dan dimanapun di mana terjadi peresepan dan penggunaan obat. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari farmasi klinik itu? Tujuan dari farmasi klinik yang pertama ada memaksimalkan efek pengobatan, yaitu penggunaan obat yang paling efektif untuk terapi kondisi tertentu pasien. Yang kedua, ada meminimalkan resiko terjadinya adverse effect, yaitu dengan cara memantau terapi dan kepatuhan pasien terhadap terapi. Kemudian, yang ketiga, ada meminimalkan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh pasien atau pemerintah. Nah, selanjutnya kita menuju ke pokok bahasan yang pertama, yaitu rekam medis. Apa sih rekam medis itu? Rekam medis merupakan berkas yang berisi identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa, dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang akan dicatat baik secara tertulis ataupun elektronik. Nah, ada 2 bagian yang penting dalam rekam medis. Yang pertama, ada patient record. Patient record merupakan suatu informasi yang terekam baik dalam bentuk tulisan maupun elektronik tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan. Yang kedua, ada manajemen. Manajemen yaitu suatu proses pengolahan atau kompilasi kondisi kesehatan dan penyakit pasien agar dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk melakukan pertanggungjawaban baik dari segi manajemen, keuangan maupun kondisi perkembangan kesehatan pasien. Nah, contohnya di sini ketika ada seorang pasien yang menebus obat namun hanya membawa sedikit uang atau dengan biaya minimal lah, maka tujuan dari farmasi klinik yaitu khususnya apoteker dapat meminimalkan biaya pengobatan. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu tentang terminologi dan medis singkatan. Terminologi biasa disebut dengan istilah medis, yaitu sarana komunikasi antara mereka yang berkecimpung langsung ataupun tidak langsung di bidang asuhan, pelayanan medis, kesehatan. Nah, terminologi ini lebih jelasnya seperti sebelum dokter mendiagnosa suatu penyakit, maka biasanya pasien akan disuruh melakukan pengecekan pada bagian tertentu. Nah, biasanya hasil ini menggunakan istilah medis yang tentunya sudah diketahui oleh tenaga medis yang lainnya. Nah, contoh dari terminologi atau medis singkatan bisa kalian lihat di tabel berikut, di mana contoh medis singkatan ini biasanya digunakan oleh tenaga medis semisal
dicek fisioterapi, ataupun yang lainnya yang diberikan ke dokter, di mana untuk mengetahui dari diagnosa pasien. Nah, contoh yang pertama ada skeletal atau kerangka. Contoh katanya ada chondro atau tulang rawan. Nah, maksud dari penambahan O atau huruf penghubung ini agar menjadi suatu kata, yaitu contohnya ada chondroitis. Nah, yang kedua ada muskuler atau otot. Plot yang digunakan yaitu art, yang artinya sendi. Kemudian ada huruf penghubung O, yaitu menjadi kata artritis. Kemudian yang ketiga ada integumen. Nah, contohnya ada melan, yang artinya ada hitam. Kemudian ketika ditambahkan huruf penghubung O, maka menjadi melanosit. Kemudian contoh yang selanjutnya ada kardiovaskuler. Nah, rod yang digunakan semisal ada angio dan arteri. Nah, artinya angio yaitu pembuluh darah. Nah, contoh kalimatnya ada angiodermal. Nah, di sini saya hanya menyebutkan beberapa ya, untuk teman-teman yang lebih jelasnya bisa lihat di e-book Kemenkes yang berjudul tentang buku praktikum spesialis dan terminologi kesehatan. Yang selanjutnya ada terminologi yang berhubungan dengan kefarmasian, di mana istilah medis ini digunakan antara apoteker dengan tenaga teknis kefarmasian yang lain, atau bisa juga antara dokter dengan apoteker melalui persepan obat. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama ada analgetik, yang artinya mengurangi rasa nyeri. Yang kedua ada artritis, yang artinya radang sendi terutama pada reumatik. Yang ketiga anuria, yang artinya tidak terjadi sekresi urin. Kemudian ada diuretik, yang artinya untuk melancarkan keluarnya air seni. Nah, sebenarnya masih banyak ya bahasa Latin atau bahasa medis yang digunakan pada dunia kesehatan. Namun kalian tahu tidak, apa sih tujuan dari penggunaan bahasa medis ini? Nah, bahasa Latin disebut juga sebagai bahasa resep, karena bahasa ini tidak akan berkembang atau akan berjalan statis. Nah, oleh karena itu, bahasa ini seiring berkembangnya waktu tidak akan berubah maknanya. Nah, oleh karena itu, bahasa ini ditetapkan sebagai bahasa standar secara global. Untuk pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang model dokumentasi, di mana pada model dokumentasi ini dibagi menjadi 5 macam. Nah, yang pertama ada POR atau Problem Oriented Record. Nah, model ini itu akan memusatkan data tentang pasien, kemudian akan didokumentasikan, lalu nantinya akan disusun menurut masalah pasien. Kemudian, pada model ini akan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada data dasar, di mana pada data ini itu mencakup data penunjang seperti hasil laboratorium. Kemudian yang kedua ada daftar masalah, di mana data ini akan mencerminkan keadaan pasien. Kemudian yang ketiga ada daftar awal rencana, di mana pada daftar ini mencakup usulan terapi, diagnostik, ataupun yang lainnya. Untuk model dokumentasi yang kedua yaitu SOR atau Search Oriented Record. Nah, pada model dokumentasi ini merupakan suatu model pendokumentasian suatu sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Kemudian,
Model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin maupun sumber yang mengelola pencatatan. Nah, biasanya model dokumentasi ini bersumber dari dokter, bidan, perawat, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain yang akan diberikan kepada tenaga medis yang lainnya. Untuk model dokumentasi yang selanjutnya yaitu ada CBA atau Counting by Exception, di mana pada model ini merupakan suatu sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Model dokumentasi yang keempat ada Cardex, di mana pada model ini dapat mengatasi masalah pendokumentasian dengan membuat catatan tentang pasien menjadi lebih nyata, menghemat waktu, dan dapat mengakomodir adanya informasi terbar. Model dokumentasi yang terakhir yaitu sistem komputerisasi, di mana teknik pendokumentasian ini menggunakan komputerisasi. Nah, sistem ini merupakan sistem komputer yang berperan dalam menyimpan proses, memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kebidanan, penelitian, ataupun pendidikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.